Dodi Sudrajat tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh selebgram Ayu Wisa yang menurut Dodi Sudrajat telah melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sehingga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Mengetahui hal tersebut, selebgram Ayu Wisa mengatakan tidak takut dan tidak gentar atas laporan Dodi Sudrajat. Bahkan, dalam akun Instagramnya, Ayu Wisa mengatakan jika dirinya juga telah menerima somasi dari pihak Dodi Sudrajat. Namun menurut Ayu Wisa, surat somasi yang berasal dari Dodi Sudrajat akan dirinya lebih baik diabaikan saja dan memilih jalur hukum. Menurutnya, siapapun boleh tersinggung. Jadi langkah yang dilakukan oleh Ayu Wisa atas laporan polisi serta somasi yang dikirim oleh Dodi Sudrajat adalah tidak ada kata untuk mundur. Benar adanya, per hari ini WA admin saya dikirimkan surat somasi dari pihak sana. Nggak apa-apa, nggak masalah, negara kita negara hukum. Siapapun berhak melaporkan siapapun berhak juga tersinggung atas konten siapapun. Ya, kan dia yang memilih untuk tersinggung, oke? Nah, keputusan saya dan kuasa hukum saya Bapak Mirwansyah, somasi itu kami abaikan dan kami menaati proses hukum. Tidak ada kata mundur. Ya, minggu depan saya dan Bapak Mirwansyah akan ke Jakarta untuk klarifikasi kepada pihak media. Ya, bukan ke pihak sana. Terima kasih. Belakang trotoar. Belakang kunci. Ada rumah. Ada apa? Ke Polda Metro Jaya. Ada sesuatu aja. Ada mau dilaporkan ke rumah. Iya, ada sesuatu yang menyentil hati jadinya. Menjengkelkan hati. Siapa yang disuruh ke rumah? Mau apa? Iya, kasih dari anakku. Jauh, Mas. Oke, kasih ya Mas. Yuk. Amrat, gimana Amrat hari ini? Tarajan. Bapak Put gimana? Hari ini gimana? Hari ini apa Bapak Put? Dikit dong. Ini agendanya? Kabocasan aku Cika tolong. Ya itu, kamu tasnya main? Bu, gimana hasil laporannya? Iya, seperti apa? Teman-teman sekalian, kami dari jam 5:30 sore tadi sudah ada di Polda Metro Jaya. Jadi kita sama-sama dengan Pak Dodi dan juga anak beliau, kita mau membuat laporan di Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini sudah pukul 22:07. Kita belum juga laporan itu diselesaikan. Karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena diskusi dan membedah case ini sehingga unsur-unsurnya terpenuhi. Karena itulah hingga saat ini kami memberikan keterangan kepada teman-teman media ini, itu LP itu juga belum diterbitkan. Jadi ya kita berharap saja bahwa mudah-mudahan dalam waktu setengah jam ke depan LP itu sudah ada. Inisialnya AW. Dia diduga adalah seorang YouTuber terkait ada beberapa pasal hubungannya dengan tindak pidana membunuh ITE dan juga tindak pidana Bukti apa aja Pak yang dilampirkan? ada, kita punya screenshot beberapa lembaran
foto-foto yang bersangkutan, terus kemudian ada video juga kurang lebih 3 menit durasi waktunya yang menjelaskan dan sekaligus juga menyampaikan beberapa hal yang kami tidak pantas, tidak layak dicontohi, dan oleh itulah kami ada di sini. Sebetulnya bukan karena sebuah kebencian, tapi lebih kepada memberikan peringatan agar tidak lagi hal-hal seperti ini bebas dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia yang ada. Maka, ketika selebgram Ayu Wisa mengaku tidak gentar dengan somasi yang diberikan kepadanya oleh pihak Jody Sudrajat, di lain tempat, pihak Jody Sudrajat baru-baru ini pada hari Minggu mendatangi kediaman di mana Gala biasa berada. Dalam keterangannya, pihak Jody Sudrajat mengatakan jika dirinya berniat untuk mengajak Gala untuk bermain ke Ancol dan pusat perbelanjaan serta bermain lainnya. Namun dikarenakan kebetulan Gala sedang tidur, niat tersebut oleh Haji Faisal dihimbau untuk tidak dilakukan. Selain itu, Haji Faisal mengatakan jika dirinya sangat terkejut atas kedatangan Jody Sudrajat yang datang dengan tiba-tiba serta tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari Minggu saya berkunjung ke rumah Bapak Faisal dengan keluarga besar saya dan kuasa hukum saya. Nah, niatan saya memang ke sini ingin menjenguk cucu saya Gala, dan saya meminta izin sama Pak Faisal untuk saya ajak jalan. Tujuannya hari ini sebenarnya memang sudah dischedulkan untuk kita mau ke Ancol ya, sama Cika, sama Mayang, sama anak saya juga yang kecil Aisyah dan keluarga besar. Sampai mungkin kita bawa juga ke mall. Malamnya saya mau pulangkan lagi ke Pak Faisal. Jadi tujuan saya hanya seperti itu, tapi memang saya tidak memberi kabar dulu ke Pak Faisal. Saya memang langsung datang ke sini dan Gala masih tidur ya Pak ya, di atas gitu. Nah, untuk selanjutnya kuasa hukum saya yang akan bicara hasil perbincangan kami saya dan Pak Faisal di dalam. Monggo Pak, silakan. Ya, jadi teman-teman sekalian, tadi ada pertemuan yang begitu mengharukan, begitu sejuk, begitu enak antara Pak Dodi dan Pak Haji Faisal, penuh dengan kekeluargaan, penuh dengan kekerabatan. Ya, mudah-mudahan harapan kita dengan pertemuan ini adalah awal yang baik untuk bisa ada hubungan-hubungan yang intensif untuk bagaimana mencerahkan masalah-masalah atau salah paham yang selama ini sudah terjadi. Memang beliau, Pak Dodi, ingin mengajak Gala untuk jalan-jalan, cuma pertama Gala masih tidur, yang kedua Pak Haji Faisal juga belum berkenan karena ada berbagai pertimbangan tertentu, sehingga mungkin itu yang barangkali langsung disampaikan oleh beliau biar kita semua sama-sama mendengarkan. Pak Haji Faisal? Ya. Ya, apa pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Oke, saya sampaikan di sini. Memang tujuan Pak Dodi ke sini baik. Dia ingin melihat Gala, silaturahmi. Dan ternyata Gala dalam keadaan masih tidur. Dan dia mau bawa main, saya bilang, karena tentu berada di lingkungan yang asing, takutnya nanti si Gala nangis atau rewel daripada mengganggu pertumbuhannya. Nanti ajalah Pak Dodi, saya bilang, ya dengan legowo Pak Dodi jangan jawab, ya oke lah kalau begitu tidak ada masalah. Nah, Pak Dodi pun menerima, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan antara saya dengan Pak Dodi lewat pengacara bisa mencarikan solusi-solusi pertemuan agar persoalan ini sudah muak lah ya, persoalan ini mudah-mudahan ada pelindung lah antara kami. Begitu Pak Dodi? Oh betul. Siap. Dan Bapak pengacara bisa mediasi. Oke, itu aja. Ya, ya artinya kedepannya nggak menutup kemungkinan Pak Faisal bisa mengizinkan saya membawa Gala nanti. Tidak menutup kemungkinan di depan gitu ya. Seperti itu aja. Ya sudah. Jadi hari ini tidak ada tanya jawab. Jadi mohon maaf teman-teman rekan-rekan wartawan, tidak ada tanya jawab. Jadi hanya itu klarifikasi dari saya. Jangan sampai nanti ini digoreng-goreng lagi Pak ya. Jangan sampai ini ada berita yang kurang baik. Jadi mohon maaf, saya dan Pak Faisal tidak membuka sesi tanya jawab. Jadi khusus hari ini hanya statement saya, Pak Bang Jamal sebagai kuasa hukum saya dan Pak Faisal. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih. Jadi hari ini saya
belum bisa bertemu Gala dan belum bisa membawa Gala main. Jadi ya nanti insya Allah kedepannya mudah-mudahan nanti akan terbuka lah, bisa membuat saya bisa bermain dengan Gala. Ya, oke, teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih. Sudah Pak, sudah. Jangan usah ya. Ini goreng lagi. Oke, Pak. Oke, makasih. Oke, ada ya, Pak. Oke, Pak. Assalamualaikum. Mundur dikit. Sudah. Oke. Oh, Nanti digoreng-goreng. harus motor. Iya. Minggir dong dulu. Ya, saya sendiri juga kaget tadi dia datang sini. Pertama sekali kemarin kan ada janji, ada yang mau ditanyakan wartawan ke saya kan. Saya tepati janji saya jam 9 tadi kan mau kesini kan. Begitu saya nyampe tadi jam setengah 9 sini, nggak taunya ada Pak Dodi datang dengan beberapa buah mobil. Tadi saya juga kurang perhatikan ya. Terus saya kaget. Nah, kok nggak konfirmasi dulu, itu masalahnya. Makanya terjadi ya tadi agak panas sedikit, tapi nggak ada masalah lah, nggak perlu dibesar-besarkan. Saya berharap hanya kalau seandainya dia mau kesini, saya harus konfirmasi dulu ke saya, nggak ada masalah. Berarti memang tidak ada telepon atau apa gitu? Nggak ada, mendadak aja kan, mendadak aja. Mungkin sedikit surprise, bisa dibilang surprise gitu kali Pak, kan Kalau baru surprise ketemu itu- lagi nih kan? Kalau surprise itu kalau ulang tahun sih mungkin baru saja. Kalau surprise begitu kan lain lagi. Kaget berarti ya? Ya, kaget. Tapi Enggak. Dia tadi di dalam nggak seperti itu. Soalnya segala masih tidur. Iya, bagi saya sih kalau seandainya dia konfirmasi terlebih dahulu dengan tidak datang rombongan seperti yang tadi, bagi saya tidak ada masalah. Karena setahu saya kan dia hanya yang kakeknya kan Pak Dodi, terus istrinya, terus si Maya kan, itulah yang keluarganya itu. keluarga inti lah ya? Keluarga inti lah ya. Kalau dia mau datang, agar jangan terganggu pertumbuhan si Gala, jangan kaget ya. Nah, ya kalau dia datang konfirmasi ke saya, nggak ada masalah. Tapi kalau datang seperti yang tadi, tentu saya bikin kaget ya. Ya, kalau ingin mempercepat menyelesaikan permasalahan ini. Itu mau saya. Tadi saya sudah sempat ngomong sama Pak Dodi tadi kan. Udahlah kita selesaikanlah ini. Saya salam sama dia. Saya paksakan salam tadi sama dia. Kan gitu ya. Kita selesaikanlah permasalahan ini. Udahlah. Untuk apa kita berlarut-larut? Itu yang akan rugi nanti kan cucu. Nah, jadi saya maunya ada solusi. Jangan hanya datang ke sini lihat Gala, bukan itu intinya. Intinya kalau persoalan yang persoalan ini diselesaikan. Nah, itu. Kalau persoalan sudah selesai, itu tidak ada apa lagi, tidak ada masalah. Ya baru clear gitu maksudnya. Iya, saya kan membuka pintu. Ya, saya kan membuka pintu selama ini kan sudah saya sampaikan kepada wartawan. Kalau Pak Dodi mau ke sini sama keluarga, tidak ada masalah. Artinya sama keluarga inti lah ya. Tapi jangan banyak-banyak. Ya bagi saya tidak ada masalah. Tapi kalau seperti ini kejadiannya harusnya konfirmasi dulu. Nah, selanjutnya juga begitu. Kalau dia udah konfirmasi, Pak Haji, saya mau ke situ melihat itu, tidak ada masalah. Oh iya pastilah. Tentu semuanya itu nanti kalau seandainya keluar dari rumah itu tuh harus berbicara dulu. Saya sampaikan dulu dengan pihak pengacara saya. Dulu saya, nggak mungkin karena persoalannya sekarang kan sedang berada di tangan. Ya kalau damai saya harus cari solusi kan. Tapi mudah-mudahan sepulang dari sini tumbuh suatu inisiatif. Tadi saya berharap besar sama pengacaranya. Sepertinya saya jangkauan hati sama hati tadi sama saya dengan pengacaranya sepertinya ada nyambung. Ada chemistry ya? Ada chemistry antara saya dengan pengacaranya. Mudah-mudahan pengacaranya ini tumbuh suatu niat baik. Nah, walaupun saya baru sekali ini ketemu sama dia, sepertinya kami sudah ada kontak batin yang mudah-mudahan dia bisa berbuat sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak berlarut-larut. Saya membuka terus saya kalau saya sih kapan saja. Artinya ada masalah. Saya dulu kan udah saya bilang kalau Pak Dodi datang ke saya ke toko saya mau ngomong empat mata di toko saya buka pintu, tidak ada masalah. Silaturahmi. Tadi kan mendadak. Saya juga kaget dia datang tadi kan kaget saya kan kita lihat saya pakai tadi untung saya balik belajar itu di situ. Kalau enggak mungkin saya pucat tadi saya. Dari awal. Ini kan cucu-cucu berdua. Saya juga mengaku bahwa ini cucu dia, bukan cucu saya. Tapi capek nggak sih kayak begini? Pegal lagi. Bukan capek pegal. Jangan capek. Ya syaratnya tentu iyalah kalau nggak ada bagaimana ya mungkin saya pergi atau umpamanya ya ikutlah maksudnya. Ada yang mendamping. Kalau nggak ada ya makanya kita cari waktunya, kita sempat nggak? Kalau nggak sempat kita ya gimana? Kan si Gala ini persoalannya kan kalau dia berada di lingkung orang lain yang asing dia akan rewel.
dan itu akan mengganggu secara psikologis. Ya, psikologinya mengganggu. Jadi kita nggak bisa serta-merta menyerahkan, walaupun itu orang dekatnya. Kalau dia nggak kenal, kita nggak bisa serta-merta menyerahkan. Harus kita kenal nggak dia, mau nggak dia. Butuh adaptasi. Iya, butuh adaptasi dulu. Kalau soal itu mungkin menunggu keputusan pengadilan kali ya. Menunggu keputusan pengadilan. Jadi bagaimana nanti keputusan pengadilan, ya kita lihatlah. Sebenarnya waktunya kan nggak begitu lama ya. Katakanlah 3 atau 4 bulan lagi ya. Nah, itu perkiraan saya. Bagaimana nanti, mudah-mudahan di dalam 3-4 bulan ini kepala itu sama-sama dingin dan ada keputusan, ada solusi terbaik. Dan kemudian kami akan tentu kepada siapa hak perwalian, kemudian tentu mengasuh secara berdua. Ya, adonannya berdua, tidak ada masalah. Paling 3 bulan 4 bulan. Jadi saya berharap juga adalah kesabaran di antara kami. Kalau sudah ada hak perwalian udah jelas, nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut. Kalau untuk saat ini masih ada rasa takut? Iya. Kenapa rasa takut? Kan kita bisa berpikir hal-hal yang di luar nalar kita ya kadang-kadang ya. Nah, tapi belum tentu akan terjadi. Nah, tapi namun sugesti kita kan bisa bermacam-macam ya. Jadi saya hanya beranggapan baik kepada Pak Dodi sekarang, bahwa kedatangan dia tadi dengan dia tidak bertemu dengan cucunya, setelah saya sampaikan nanti takutnya dia nggak begitu kenal, terganggu perkembangannya, lebih baik kalau nggak perlu banget nggak usah lah Pak Dodi menerima. Jadi menurut saya sih mungkin dia mau menerima gitu maksud saya. Jadi mungkin dia hanya akan berjuang lewat pengadilan juga. Tapi nanti terbuka ya Pak, ketika nanti pengadilan sudah menetapkan itu jatuh kepada Pak Faisal, pihak sana mau ke sini Bapak menerima dengan kalau udah putusan ke pengadilan ke saya telepon Pak Dodi itu agar dia sering-sering sini. Ketika Dodi Sudrajat dan selebgram Ayu Wisa akan berurusan dengan masalah hukum terkait dugaan pencemaran nama baik, maka di lain kisah, kasus hukum pun sedang menimpa adik kandung dari Irwansyah yang diduga melakukan penipuan, sehingga aset Irwansyah terancam tersita karena diagunkan oleh sang adik tanpa sepengetahuannya. Mengetahui hal tersebut, Irwansyah dan Zaskia Sungkar mengatakan jika hal ini merupakan ujian hidupnya yang sangat berat. Rasa kecewa sudah pasti melanda dirinya dan Zaskia Sungkar, dan kini rasa trauma masih menghinggapi hati dan pikirannya. Dan suasana hati untuk mengikhlaskan atas kejadian yang tidak mengenakan ini sedang dirinya dan Zaskia Sungkar jalani dan lewati. Namanya hidup, ujian bisa datang dari mana aja, dari keluarga, dari orang terdekat, dari temen, dari mana aja. Jadi ya jalanin aja. Mau gimana lagi? Ya pastilah, itu nggak usah ditanya, pasti kecewa. Cuman namanya kita ya manusia, ya harus maafin. Bagaimana lagi? Dari pas kita dapat kabar, dari pas kita terima, maksudnya akhirnya kita tahu gitu, kita tahu ya rumah itu disekolahin gitu kan ke bank tanpa sepengetahuan kita, artinya di situ kita udah harus ya udah ya mau gimana lagi, udah mulai ikhlas kan, udah harus. Jadi kita berusaha kalau emang bukan rezeki kita ya udah nggak usah diurusin lagi gitu loh, nggak usah dipikirin. Jadi pas kemarin ada apa-apa di sana juga kita udah nggak mau tahu, trauma sama lebih berhati-hati pasti ya. Tapi mereka orangnya sabar banget sih. Maksudnya kayak ya kalau aku sih nggak mau ngebahas-bahas biar mereka nggak tambah kepikiran ya. Jadi kayak ya namanya orang kan ada aja ujiannya gitu, dan mereka aja sih masya Allah sih mereka sabar banget ya. Sedih pasti sedih lah, cuman ya udah dijalanin aja. Ya namanya hidup Mbak, nggak mungkin lancar-lancar aja, pasti ada aja lah. Cuman ya aku banyak belajar sih sama Kia sama Irwan, terutama Irwan orangnya sabar banget. Jadi ya kita ngeliat dia sabar juga ya, kitanya ya udah gitu. Terus mau gimana? Sebenarnya kalau dipikir-pikir ujian mereka sih berat-berat banget ya Mbak ya. Jadi mungkin mereka udah lebih kayak yang ngejalanin kayak yang ya udah terus mau gimana gitu. Jadi kayak ya udah gitu ya, dijalanin. Maksudnya kan ada proses hukum, ada segala macam, tapi ya merekanya apa ya? Kita juga kalau datang ngomongin yang lain gitu. Maksudnya ngomongin kerjaan yang lain. Jadi ya kita saling support aja lah, dan nggak mau terlalu di gimana ya, nggak mau terlalu dibikin ngedrop atau gimana. Ya namanya hidup, udah jalanin aja. Ya pokoknya aku berdoa mudah-mudahan Kia sama Irwan baik-baik aja. Mereka dan dikasih gantinya sama Allah. Mudah-mudahan permasalahannya cepat selesai, deh gitu aja lah. Maksudnya aku juga nggak mau ngejudge siapanya lah gitu.
Mama sendiri gimana supportnya ke Atika? Apa? Mama. Ya kalau semua pasti support lah, pasti nyabarin ya udahlah, terus ya udah mencoba diikhlaskan.